I am so obsessed. I want to chop your body. I want it in Kamishi. Open up, make I see you. You're my love, man, city. But you make it bad, man, still Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprila Anggraini, NIM 1924054, mahasiswi Universitas Pasir Pengarayan, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi semester 5. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Rian Prayogi MPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung memasuki pertanyaan pertama. Pentingnya pendidikan Pancasila bagi mahasiswa. Menurut pendapat saya, pendidikan Pancasila sangat penting bagi mahasiswa karena dapat memberikan pemahaman dan penghayatan atas nilai-nilai dasar Pancasila sebagai warga Republik Indonesia. Pendidikan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai peran yang besar dalam pembentukan karakter profesi akuntan di masa yang akan datang. Sebagai pondasi yang kokoh, supaya profesional akuntan tidak ikut tergerus oleh individu yang hanya memikirkan kepentingan pribadi. Lalu etika yang terdapat dalam Pancasila dijadikan pijakan dasar untuk mengambil keputusan serta mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Konsep historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Di sini yang pertama yaitu sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu, serta sudah sejak lama diakui dan percaya kepada adanya Tuhan. Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan itu secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Misalnya gotong royong. Kegiatan gotong royong dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa lain seperti yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 36A terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Pertanyaan nomor 3 yaitu, bagaimana pembangunan manusia itu diselenggarakan berdasarkan perspektif Pancasila? Pembangunan manusia merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia terdiri dari jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Sehingga pembangunan dilaksanakan dari berbagai bidang mencakup seluruh aspek kehidupan, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Salah satu contohnya yaitu dalam pembangunan politik, harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia dengan menempatkan kekuasaan tertinggi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga perlu dikembangkan berdasarkan asas kerakyatan dalam sila keempat Pancasila. Moral tersebut menjadi landasan warga guna berperilaku politik yang santun dan bermoral sesuai dengan Pancasila.
Lanjut ke pertanyaan soal nomor 4. Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang bersifat monopluralis, yaitu kesatuan yang utuh atau satu kesatuan utuh. Pancasila juga dijadikan ideologi bangsa sebagai acuan masyarakat untuk bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu yang pertama pedoman hidup masyarakat, dan yang kedua sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa karena kelima sila di dalamnya bukan merupakan hasil pemikiran seorang atau kelompok, melainkan diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Di sisi lain, Pancasila juga mengandung doktrin, ajaran, teori, dan ilmu cita-cita bangsa yang disusun secara sistematis dan diyakini kebenarannya. Sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara sekaligus ideologi Indonesia, bangsa Indonesia. Selanjutnya soal nomor 5, yaitu mengenai pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa di kalangan mahasiswa, elit politik, dan pengusaha. Bahasan pertama mengenai pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, yaitu keikutsertaan mahasiswa dalam organisasi kampus dapat mengembangkan pengetahuan secara kritis terhadap suatu masalah intelektual yang mampu menciptakan ide-ide dan gagasan yang bersifat positif dalam organisasi. Itu merupakan penerapan dari sila keempat Pancasila. Di sini mahasiswa juga dapat mempersiapkan diri menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Seperti itu. Memasuki pembahasan kedua mengenai pemahaman elit politik terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Di sini para elit politik serta pejabat hendaknya menjadi pelopor dalam mengamalkan Pancasila dan suri tauladan bagi rakyat dalam sikap, perbuatan, dan kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam penerapan sila kelima, yaitu dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok agar tidak terjadinya korupsi. Pembahasan yang ketiga mengenai pemahaman pengusaha terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Seorang pengusaha bisa memberikan upah dan fasilitas kepada para pegawai sesuai dengan tingkat performa tanggung jawab serta resiko yang diberikan kepada perusahaan. Ini merupakan salah satu penerapan sila kedua dari Pancasila. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia? Pancasila sebagai dasar negara diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum Indonesia yang tercantum ke dalam ketentuan tertinggi, yaitu pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila adalah dasar falsafah atau identitas bangsa yang digunakan untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara. Pancasila telah dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian dari pertahanan bangsa dan negara. Memasuki pertanyaan ketujuh atau pertanyaan terakhir. Alasan Anda diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Menurut pendapat saya, setiap warga negara itu diharapkan dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang mencerminkan kecintaan terhadap Pancasila. Selain itu, Pancasila juga merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari
karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, sehingga tidak ada terjadinya diskriminasi pada siapapun. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai UTS Pendidikan Pancasila. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am so obsessed. I want to chop your body. Somebody never can see. Open up, make I see you. I'm addicted to it. Menurut pendapat saya, pendidikan Pancasila sangat penting bagi manusia. Bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Budaya dan pengalaman bangsa Indonesia. Selanjutnya, sumber politis Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila yang terkandung dalam bersumber dan berpengetahuan yang kritis. Pembangunan manusia merupakan upaya meningkatkan I